ataupun ada sesuatu yang tadinya harusnya mungkin dihukum lebih. Jadi hari ini kita bakalan tanya-tanya ke masyarakat tentang kasus dari Audrey. Langsung aja kita tanya. Orang tua ya? Kenapa harus orang tua, Mas? Ya, maksudnya cara ngedidik di rumah itu ngaruh banget sama sifat anak di luar. Kalau menurut saya sih, kalau misalnya dilihat lagi kan ini kasusnya udah jatuhnya itu kan udah child abuse ya. Iya. Jadi kayak misalnya yang dipertanyakan adalah bagaimana sih pengawasan orang tua atau cara mendidik orang tua para pelaku itu. Jadi anaknya itu tuh bagaimana ya, pemikiran anak SMA udah bisa sampai nge-abuse temannya sendiri gitu. Apakah orang tuanya tidak mengawasi, entah itu dari sosial medianya. Jadi kayak di sini juga awareness juga untuk orang tua, gimana sih mendidik anak gitu. Yang kita lihat kan kalau misalnya remaja sekarang kan emang butuh banget yang pendampingan orang tua di berbagai bidang. Iya, gitu. benar. Maksudnya juga di sosial media, mungkin juga apa sih namanya perlunya pendekatan lagi gitu sama anak yang remaja, bukan berarti dikasih kebebasan untuk do something, tapi juga dikasih ya pagar-pagarnya gitu loh, Mas. Jadi pendekatan sama orang tua juga butuh gitu. Kalau untuk sekarang sih kayaknya pihak yang ngelakuin itu ya, maksudnya yang bertuju itu, pokoknya kakak kelasnya itulah. Ya. Soalnya kan dia bermasalah sama kakaknya si Audrey. Kenapa jadi kenanya si Audrey gitu loh? Jelas yang ngebully pasti salah ya. Tapi sebenarnya kalau sampai terjadi kayak kasus kayak gitu pasti dua pihak tuh punya andil yang salah. Mungkin ada salah satu kenapa si pihak yang ngebully ini sampai bisa ngebully gitu, berarti salah satunya atau si Audrey-nya punya andil dalam salah kan. Cuman jelas yang paling salah pasti yang melakukan kekerasan gitu ya. Bisa semua sektor bisa kena itu kalau menurut saya. Ya mungkin dari sekolah terus ke anaknya sendiri. Anak yang mengeroyok itu kurang masukan dalam segi pendidikannya mungkin seperti itu ya. Hukuman yang patut buat pelaku sebenarnya tergantung dari itu, semua kan udah ada hukumnya ya dari kepolisian. Jadi kita nggak bisa sih bilang hukuman yang patut untuk pelaku gimana, karena udah ada hukuman dari polisinya yang lebih ya mungkin lebih bisa diterapkan ke pelakunya sih. Jadi kita ngikutin aja sama kepolisian gimana hukuman yang patut untuk mereka gitu. Sebenarnya sih harus ada sanksi sosial sih untuk anak yang pelakunya itu sebenarnya kan. Cuma saya baca lagi katanya memang permasalahan ini tuh bukan hanya dari pelaku, tapi juga karena ada akibat dari korban, katanya seperti itu. Iya. Yang katanya gara-gara saling komen di Facebook yang akhirnya terjadi persekusi seperti itu. Terus menurut Mas, dengan hukuman yang diterima oleh pelaku, apa sudah setimpal atau harusnya dikurangi atau bagaimana? Untuk katanya 6 tahun penjara. 3,5 tahun? Oh, 3,5 tahun. 3,5 tahun penjara. Saya rasa untuk anak di bawah umur udah cukup lah. Sudah cukup. Itu kurasa udah impact-nya udah lumayan bikin mereka jeral. Mas, terima kasih. Sama-sama. Ya, pokoknya hukuman yang setimpal lah ya, nggak cukup dengan cari jalan tengah terus bebas gitu aja, nggak bisa. Jadi kayak mereka tuh ya dikasih rehabilitasi mungkin atau gimana gitu. Menurut saya sih itu kurang adil ya, karena kalau misalnya dianalisa lagi, itu kasusnya kejadiannya Maret, Iya. ya kan? Entah, saya kurang paham juga tentang visum segala macam, tapi ada nggak sih kemungkinan kalau misalnya kejadian itu udah lama, udah cukup lama, baru di visumnya beberapa hari ini, ada kemungkinan nggak sih kalau misalnya ada jadinya penyembuhan Ya, ataupun ada. ada sesuatu yang tadinya harusnya mungkin dihukum lebih, atau jadi cuma segitu. Kalau menurut saya itu nggak membuat efek jerah sama sekali. Kedua juga kan ada rumor-rumor tentang salah satu orang tua dari pelaku ini adalah orang yang punya jabatan. Benar, Nah, benar banget. kan terlepas dari awal permasalahannya apa, ketika seseorang udah nge-abuse seseorang itu udah pasti dinyatakan bersalah. Udah harus apapun dinyatakan alasannya. bersalah. Iya.